Aksi premanisme kembali mengoyak rasa aman masyarakat di tengah geliat pembangunan dan narasi penegakan hukum yang terus digaungkan. Praktik kekerasan jalanan dan pemalakan mudah dijumpai di ruang publik. Tidak hanya merugikan materi, aksi premanisme juga ada yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Bagai rumput liar, meski terus dipangkas, premanisme tak pernah tuntas. Contohnya, premanisme di pesta pernikahan warga Kertamukti, Purwakarta, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sekelompok pemuda dalam pengaruh minuman keras mengganggu jalannya pesta dan meminta uang kepada pemangku hajat. Ketika uang yang diminta tidak sesuai, ayah dari mempelai wanita itu malah dianiaya hingga tewas. Meski berkelompok, polisi memastikan tersangka penganiayaan hanya seorang, yaitu pria 32 tahun. Tersangka hadapi pidana maksimal 7 tahun penjara. Gara-gara ulahnya, hari pernikahan yang seharusnya jadi kenangan indah justru bikin trauma pasangan pengantin. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, kemudian pelaku membuat keributan. Korban yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan menegur pelaku. Namun salah satu pelaku tidak terima dan kemudian mendatangi korban dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan sepotong bambu dan tangan kosong yang mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beda cerita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berlaga jagoan, seorang pria menyiramkan bensin dan mengancam membakar sebuah toko kelontong di Jalan Medan Binjai. Ia kesal permintaan uang keamanan Rp250.000 ditolak pemilik toko. Aksi gagah-gagahannya luntur saat polisi menangkapnya di Desa Lalang, Deli Serdang. Jakarta yang baru mendapat predikat kota teraman kedua se-ASEAN versi Global Resident Index 2026 juga tak luput dari premanisme. Contohnya ulah preman yang pecahkan mangkuk pedagang bakso yang berjualan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat gara-gara tidak diberi uang Rp100.000. Saat 3 pelaku ditangkap, ternyata mereka juga positif narkoba. Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu. Nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Premanisme adalah disfungsi sosial ketika norma hukum melemah, kontrol sosial longgar, dan ketimbangan ekonomi dibiarkan menganga. Pada titik ini, kekerasan jadi kontrol dan rasa takut menjadi mekanisme kontrol. Memang ada jangan-jangan kelompok masyarakat yang memang menggunakan mereka, memanfaatkan mereka, sehingga sebenarnya justru tidak hilang sebenarnya. Hanya ketika teredam sedikit ya, karena mungkin waktu itu gitu ya ada program, kemudian hilang, tapi mereka tidak benar-benar hilang. Ibaratnya memang itu dibentuk. Oleh karena itu, respon negara tidak boleh setengah hati. Penegakan hukum tegas dan konsisten jadi kunci untuk membuktikan tidak ada ruang bagi kekerasan di area publik. Nah, realisasinya pada saat itu di lapangan, pihak aparat penegak hukum pun memang real gitu ya, memang memberantas gitu. Saya melihat sendiri pada saat itu kondisi ketika ada kejadian kekerasan ditangkapi di sidang gitu ya, bahwasannya memang ada pemberantasan itu benar-benar ditampakkan aparat jelas. Tapi kan sisi lain kita kan nggak tahu juga perubahan lagi, aparat yang berbeda lagi dengan kebijakan program yang berbeda lagi. Dan ya kepentingan yang lain lagi. Upaya menangkap premanisme bakal sia-sia tanpa peran serta masyarakat sipil dengan penguatan solidaritas sosial, keberanian untuk melapor, serta revitalisasi nilai gotong royong. Aksi premanisme yang melukai serta merenggut nyawa korbannya bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi mestinya juga jadi titik balik negara menjunjung hukum dan keadilan agar tragedi serupa tidak terulang. Tim MTek Media melaporkan.